Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Shadaqallahu wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi wa minhum ma qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Acara yang kita tunggu-tunggu. Ceramah tausiah Maulid Nabi oleh Ustadz Al-Adiyat ST Ahi MA. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz perbaiki jawaban salamnya, jangan salah lagi setelah ini. Jawaban salam yang betul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam. Kita coba jawab yang betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.
Pintar anak-anak Ustaz semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Kepala Sekolah SD Negeri 20 Berok Gunung Pengilun. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis guru, karyawan dan karyawati SD Negeri 20 Berok Gunung Pengilun. Yang kami sayangi, anak-anak Ustadz, yang laki-laki yang ganteng-ganteng, yang perempuan yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Ulangi, semua jawab. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Telinga ada berapa? Mulut? Mana yang lebih banyak mulut daripada telinga? Hikmahnya ialah kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak gunakan telinga daripada menggunakan mulut. Siapa yang paling tenang, Ustaz kasih hadiah nanti. Belum ada yang tenang, masih ada yang gelisah. Oke. Hari ini Ananda kita memperingati Isra Mi'raj atau Maulid Nabi? Nuzul Quran atau Maulid Nabi? Tahun baru Islam atau Maulid Nabi? Siapa yang hafal nyanyi 12 Rabiul Awal? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Hari Islam baru loh. Baru ndak dapat nyanyi takai itu deh kalian Lena. Tadi ada yang nyanyi tentang kisah Nabi, bagus. Ustaz sarankan nyanyi itu kamu hafal. Nyanyi rohatin tadi itu. Terutama yang bagian bahasa Indonesianya. Bisa? Coba kalau bisa Ustaz ingin dengar. 1, 2, 3. Stop. Langsung yang bahasa Indonesia. Abu Talib pamannya, istri setia, bernasab mulia, kisah sang Rasul, kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum nyanyi itu populer akhir-akhir ini, dulu Ustadz pernah diajarkan nyanyi tentang hal yang sama, tentang Nabi.
Nah, coba bagi ada yang pernah tahu nyanyi ini ikuti, kalau enggak diam saja. Mulut ada berapa? Telinga ada berapa? Mana yang lebih banyak? Telinga, berarti mendengar harus lebih banyak daripada Oke, nyanyinya begini. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu yang menyusukannya Halimah Sa'diyah, ayahnya meninggal dunia ketika dia di dalam kandungan. Alangkah sedih dan pilunya, lahir ke dunia tak bertemu ayahnya. Nyanyi itu nak Ustadz ajarkan ke murid Ustadz di TPQ, di MDA. Ada seorang kreatifnya waktu didikan subuh nunjuk Ustadz beko acara hiburan awak nyanyi Ustadz. Nyanyi apa kecil Ustadz? Nyanyi yang Ustadz ajaan patang tentang Nabi Muhammad tapi pakai bahasa Minang. Nyoba pakai bahasa Minang. Pas waktu tampil nyoba cik mik nyoba lagu Amak nyoba namo Aminah, abak nyoba namo Abdullah, dilahirkan di Makkah Mukarramah. Amak nan menyusukannya Halimah Sa'diyah, abaknya meninggal dunia ketika inyo diparui amaknya. Alangkah sedih dan ibunya lahir ke dunia nak masuk jawabannya. Kecil Ustaz kayaknya bagus, mantap, hebat, kreatif, inovatif. Ustaz lagi hadiah piti sibu. Kebetulan dompet tinggal di rumah waktu didikan subuh tu tak ada mau piti do. Tak saleh piti 1000 basi di sudut saku-saku. Ustaz ambil, wah dia mau kasih Ustaz kecilnya 1000 walaupun 1000 tapi dapat kerupuk lado 2 dia Ustaz. Oke, nyanyi-nyanyi seperti itu harus kita ingat. Ustaz senang sekali tadi kalian nyanyi tentang kisah Nabi. Di tempat lain Ustaz suruh mereka menyambung nyanyi tentang Nabi, nggak dapet deh yodoh. Sambung kecil Ustaz. Ibunya bernama Aminah, anak tentu deh yodoh. Tapi Ustaz suka nyanyi-nyanyi yang baru. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan kau hina diriku, kau sebut. Kalau nyanyi itu dapat deh kalian. 2 balai Rabiul Awal udah dapat deh. Oke. Nyanyi kau dapat nak? Mari, mari, oh mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan. Terus 12 Oke, lain dapet jua sana nanti Ustaz. Malam tadi Ustaz ceramah di mana koyo? Di Masjid Jabal Firdaus, dake Pantai Nirwana.
lewat dari Taluk Bayu Skete. Ustaz aja anak-anak yang hadir ketika itu untuk nyanyi-nyanyi Islami. Alhamdulillah banyak nanda tahu. Tapi Ustaz suruh nyanyi Farel Prayoga. Tantu satu ini. Cium-cium kalian di sana. 1, 2, 3. Tarik. Cukup. Ya hebat kalian ya. Baik anak Ustaz. Nyanyi tentang Nabi Muhammad secara tidak langsung mengajarkan kita tentang identitas Nabi. Kalian lagi sayang je Nabi Muhammad. Lagi kenal je Nabi Muhammad. Di mana kalian kenalan je Nabi? Basuh kalian Nabi Muhammad di Transmarta. Itu di mana basuhnya? Hanya kenal nama dan kenal sejarah. Duduk elok. Iko apa rekam? Apa masukan ke YouTube apa? Nama YouTube apa tuh? Ustadz Al-Adiyat nama YouTube-nya. Ustadz Al-Adiyat. Kalian cari itu di YouTube. Abeko tentu yang video ko Ustadz edit dulu paling-paling besok bisa Ustadz upload video kini ko. Kalau kalian tidak tanam, beko kecil orang yang menonton di SD mau Ustadz ko ceramah ko, anak muridnya tidak mau diatur. Malu kalian kok YouTube ko sedunia orang menonton sampai dunia alam gaib dia nonton. Tangan berdua ya. Jangan banyak-banyak akak. Beko banyak-banyak akak tangga gigi kok. Kita lanjut. Kalau kalian nonton YouTube Ustadz Beko, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Apa tujuan kita memperingati hari kelahiran Nabi? Yang pertama untuk mengenal, menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad. Apa kata anak remaja yang baru jatuh cinta? Dari mana datangnya lintah? Dari bandar turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata jatuh ke hati. Itu untuk anak remaja. Kalian jadi itulah kalian pikiran. Siapa yang harus kita cintai? Pertama Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga orang tua. Yang keempat saudara. Yang kelima bapak dan ibuku. Kok yang harus awak cintai? Sekarang kita ingin mencintai Nabi, kita harus mengenalnya. Kalau lagu-lagu tadi kalian hafal, secara nak langsung kita kenal jo Nabi. Ayahnya wak tahu sia namanya, ibunya wak tahu sia namanya, kakeknya wak tahu sia namanya. Sia nama kakek Nabi? Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, pamannya Abu Talib, kakeknya Abdul Muttalib. Neneknya siapa? Ayo, siapa? Fatimah. Itu nenek dari garis keturunan ibu. Yang Ustaz tanya nenek dari garis keturunan ayah. Siapa nama ibu Abdullah atau ibu dari ayah Nabi? Siapa yang tahu? Ustaz tahun 2002 balik dulu pernah ceramah di muka anak SD. Nyodebat Ustaz di anak SD kok. Sekadang kira-kira kelas sampai mungkin. Ustaz? Iya. Nanya Ustaz? Silahkan. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Ayah Nabi Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya siapa Ustaz? Yuk pandai Ustaz mikirnya kan gitu. Waktu itu Ustaz belum tahu jawabannya loh. Sabayuan Anda, mudah-mudahan besok Ustaz ceramah kok balik Ustaz lagi tahu. Kini Ustaz tidak tahu loh, kecil Ustaz. Akhirnya siap ceramah di situ. Ustaz pergi ke toko buku Sari Anggrek. Ustaz cari buku-buku tentang sejarah Nabi Muhammad. Basuh di sini.
Ternyata nama nenek Nabi adalah Samra binti Jundub. Siapa namanya? Nabi punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ayo nyanyi 1, 2, 3. Anak-anak. Bagus. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad dikaruniai Allah cucu laki-laki kembar. Siapa namanya? Siapa? Ada yang menyebut tadi Hasan dan Husain. Ulang lagi, Hasan dan apa pernah ceramah tuh dia Itawa? Enak dia Itawa tuh, dekat Muara Lasak, Pantai Padang. Anak-anak dapeki, ketek-ketek. Kebetulan acara didikan subuh gabungan. Apa tanya? Siapa mau cucu Nabi laki-laki kembar? Menunjuk surang. Pak Ustaz, awak tahu Ustaz? Siapa? Upin Ipin saja. Astagfirullahalazim. Saya bilo Upin Ipin jadi cucu Nabi. Upin Ipin cucu opa. Ya nah, cucu atuk dalang. Kemenakan Angkel Antong dan Angkel Mutu, adik dek Karos, kawan dek Isan Fizi Meme Mail Jarcip. Iya kan? Nah, coba. Betul. Itu siapa itu? Saya suka. 15. Dua singgit. Tentu satu oleh kalian. Iyalah hebat kalian. Cuma sayang anak yang apa tanya tadi asal disabit laki-laki kembar. Nggak terbayang menyo nama cucu Nabi Hasan dan Husain loh. Yang terpikir dia sebut tak nama dua tu. Si Uce, si Ice, U singkatan dari Upin, I singkatan dari Ipin. Cucu Nabi bukan Upin Ipin, tapi cucu Nabi Hasan dan Nabi Muhammad pada umur 6 tahun dia kan sudah pandai berbicara. Dia bilang sama ibunya, Bu, iya nak, di mana kuburan ayah Bu? Kuburan ayah wak jauh nak. Bila pe kasih tubuh ndak nama suruh ayah jo kuburan ese jadi jo mah. Jadi nak besok kita orang ke kasinan. Dibungkui pakaian banyak seketeknya, dibawa seorang pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Siapa namanya? Baik. Sampailah basuh kuburan ayahnya dek Nabi pai batigo do Ummu Aiman dan Aminah. Pulang dari ziarah tu di sebuah tampek dan bernama Abwa. Anu mau tampeknya? Abwa. Apa namanya? Nah, di Abwa Aminah jatuh sakit karena serangan jantung, meninggal dunia di Abwa, dikuburkan di situ. Di sana Nabi pulang. Saya namanya tadi Ummu Aiman. Saya namanya sehingga Nabi menyebut Ummu Aiman itu hiya ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Maksudnya setelah Aminah meninggal, wanita yang dianggapnya sebagai ibu kandungnya adalah Ummu Aiman. Hiya ummi ba'da ummi. Pulanglah Ummu Aiman membawa Nabi nama si ketek bau umur 6 tahun. Nyok kembalikan ke kakek Nabi Abdul Muttalib ke iyo Bu Ummu Aiman. Ondela malang cucu kakek bahanyo Aminah lama meninggal di Abwa ke lah dikuburan di situ. Kini Muhammad ambo serahkan ke kakek balik. Anak itu do Ummu Aiman karajoslah disiko sekali yo samo-samo kita menjago Nabi Muhammad bin Abdullah. Lalu dari umur 6 sampai umur 8, 2 tahun lebih kurang, Nabi diasuh, Nabi dibesarkan, Nabi dijaga oleh kakeknya
umur 8 tahun kakek kola batuk-batuk. Makin lama batuk kok makin kareh kadado paino. Akhirnya umur 8 tahun Nabi Muhammad kakeknya kok meninggal bro. Inna lillahi Josia Nabi tinggal Pak Ustaz dengan pamannya. Kecil paman Nabi Muhammad, iyo Pak Wo. Kok jo Pak Wo Muhammad tinggal nak harus rajin capek kaki ringan tangan, nak boleh manjo, nak boleh pamaleh. Anak Pak Wo banyak lo nak kata perhatian engkau surang saja dona. Harus rajin tinggal jo paman yo. Iyo paman. We rajin Nabi waktu kita akar jo Nabi koyo mangubaloan kambing. Nyoku baloan kambing kepada rumput yang begitu luas, sorenya masukan ke kandangnya balia, dapat upah itu pun dia tabungkan sebagian untuk belanja. Apa gunanya dia menabung? Untuk modal dagang setelah dia remaja dan dewasa. Dan pisan telingo suuk telingo kidang, telingo suuk dia suuk telingo kidang di kidang. Oke, kita lanjut. Jadi Nabi waktu kecil sebesar kalian ini anak yang mandiri. Karena kalau dia cengeng, tidak akan bisa dapat kasih sayang dari pamannya. Beda dengan sebagian besar anak-anak kini, banyak yang cengeng, manjo. Buktinya seluruhnya tergantung ke orang tua. Mau makan disuapin, mau mandi dimandiin, mau tidur dinyanyiin. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo beko den pokok. Kalau bantu itu kalian tuh namanya manjo tuh, skete ama. Ma, kau kaki ada suara. Ma, taswa hilang. Ma, jilbabwa kama bayi itu. Ma, perawat tinggal. Astagfirullahalazim. Ala kelas 6 lah kelas 5 SD sagalonyo amak dolai itu namanya anak ama, anak abah, anak mami, anak papi. Coba siapa yang mau jadi anak mandiri, anak rajin, anak soleh dan solehah, anak yang sukses, anak masuk surga, anak masuk neraka. Ada? Konsentrasi. Siapa yang ingin jadi anak soleh, anak salah, anak baik, anak jahat, anak jahat. Konsentrasi. Kalau anak rajin itu mah jagonya pagi nak perlu dijagoan do. Jam 5 kurang 10 karena azan di masjid. As-salatu khairun minan naum. Kecil anak yang soleh bangun tidurku terus tidak lupa menggosok, habis mandi membersihkan. Salat subuh mah tidak kalian sabut salat subuh. Kurang lengkap lagu tuh. Ustaz lengkapi danga yang versi lengkapnya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kemudian aku berwudu, habis wuduku sholat subuh, habis subuhku bantu ibu membersihkan tempat tidur, baru lengkap. Ikut nak basabi-sabi sembahyang subuh. Banyak kalian nak sembahyang subuh pagi deh. Yang lebih parah kok anak pamaleh. Gua anak pamaleh pagi-pagi kayak bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi.
tak saya nama penyanyinya. Lagu nang sabantako nama penyanyinya Mbah Surip lah meninggalnya. Kawa-kabanyo di akhirat kece-kece orang pita yo tenda gue. Ko sekedar ya namanya ko ilustrasi saja. Mbah Surip jo Mbah Marijan itu kini tarak gendong-gendongan. Kece Mbah Surip kan Mbah Marijan, tanang Mbah Marijan dan came dan ado beko dan gendong go cia. Tak gendong ke Oke, ada Ustaz. Mau jadi anak pemalas atau anak rajin? Anak mandiri atau anak cengeng? Anak yang mandiri pulang sekolah sepatunya lataan di tampeknya, bajunya tukar baju bermain, tasnya gantungan di tampeknya, topi dan segala macam lataan jalan-jalan. Sehingga besok pagi ketika pergi sekolah, tidak payah mencarinya doh. Itu anak yang pandai mengatur diri sendiri. Aduh anak dan kalamak denyo saya. Pulang sekolah main campan sesuatu. Sepatu tipe teatok. Alay, tas melayang teloteng. Kaos kaki nyelarian janjian. Besok pagi ke sekolah dan udah bersuara jalan doh. Mas, sepatu apanya? Ya, tak soal bersuara. Astaghfirullahalazim. Allah masih sungguh ya. Allah kadang menteri tujuh lain malu. Tunjuk lagi siapa yang mau jadi anak mandiri. Anak mandiri nunjuk tangan. Anak yang hebat, anak yang rajin sholat, anak yang tak mau berbuat maksiat, anak yang suka membaca buku, baca Quran, anak yang suka mematuhi perintah orang tua, anak yang suka baca rui. Astagfirullahaladzim. Jadi hikmah memperingati Maulid Nabi yang pertama untuk cinta Rasulullah, yang kedua untuk meniru akhlak Nabi. Tadilah Ustaz contohan cie Nabi waktu ketek tu mandiri. Contoh lain apa? Nabi waktu ketek akhlaknya jujur. J-U-J-U-J tang M. Ulang ya. J-U-J-U-J tang M. Orang jujur dia akan selamat. Ada cerita cie. Dengar. Itu lihat. Ada seorang anak kecil, kira-kira mungkin kelas 5 SD lah. Namanya Ibrahim. Saya namanya kecil Ibrahim kamanyo. Ma, apa nak? Susah banai di awak di kampung koma. Ambo awak ingin merubah nasib. Kau bisa mak bisu awak pai merantau. Kama merantau. Pokoknya awak tinggal kampung koma pai mencari penghidupan yang lebih baik. Kalau lah kayu bisu awak balik ke kampung boleh mah. Belum baik cuman bisu jadi nak ama setuju nyobuean pakaian khusus di amanyo ketika tu bah khususnya saku-saku untuk meletakkan piti nyo jahit di amanyo ko di bawah ketiak di siko nyeletakkan siko cie saku-saku nak nampak bentuk kono di bawah ketiak tu nyeletakkan sabalun pai nyoisi piti di amanyo. Ibrahim iyo ma iko piti peninggalan ayahmu ketika nyo masih hidup dulu 50 dirham amalataan di sebelah suo 50 dirham lain di sebelah kida. Jadi kedua-duanya berjumlah 100 dirham. Dirham itu mata uang orang dahulu yang terbuat dari emas. Udah lelok upin-ipin. Sikona. Pesan namanya. Nah, kalau engkau pergi merantau, pesan mama cuma satu, jujur, jujur dan jujur. Ulangi. Jujur, jujur dan jujur. Kalau
kamu jujur, kamu akan selamat. Lain tahu kalian, bama kok dicahian saku-saku di bawah ketiak damanya supaya jangan nampak dek perampok. Sebab zaman itu banyak perampok. Si Ibrahim kok pai merantau dari kampung alamannya di Palestina ke Irak, ikut rombongan saudagar yang membawa kain dan barang dagangan lainnya. Barampek saudagar ketika itu dan kalimuenyo si Ibrahim ku anak ketek surah. Pak awak semuanya pak bayi. Jadi siapa nama lima kau bayi berjalan. Tiba di sebuah tampek dihadang deh perampok. Perampok ku bantu zaman kini bantu begal sadis, pakai celurit, pakai samurai, pakai kelewang. Ngombe stop. Mabiti nu tanyo saudagar yang pertama dah do nu pareso sedek perampok pareso basuo piti orang nan mengecek dah do tadi itu mah basuo pitinyo di bawah tapak sepatu apa panuto kecek apa ndak do piti ko ana mo ko sakit ti perampok ko dilutoi kan nyu pancung perampok ko di pedang bapisah kapalo di badan ngeri. Nan kedua waktu itu lo leda piti apa dak doro yo bandang dak doro nyu preso basuo saku-sakunya di pinggang wah apa panuto kecil apa dak do ko den cari doa sakit tidak dapat mah mati lo cek lain. Nan ketiga waktu itu lo nan kampe waktu itu lo nan kalimo siapa ya anak kecil ya om kepi kemana merantau om do piti lain om di mana tak piti wak ambil sesudah om no kambangan ketiak kecil bos perampok awak pengawal sih kau iyo tuan iyo bos biarlah tidak taluk membawa ketiak banyak lupa cik doang sana bang kecil pengawal nama awak Ibrahim bos Ibrahim om angkat tangan jadi om itu dia aja dia biti lagi 50 dirham sebelah suuk wah 50 dirham lain sebelah kita nak saya om biasa seorang aja nyumpa cik dong nyumasuan tangan ke saku-saku tuh nyetong cukui sebelah siku cukui lo lapor bos kecil pengawalnya kok anak kok jujur pitinyo 100 dirham 50 saku suuk 50 saku kita nyo nak betul dong nyo tanya deh bos perampok kok Ibrahim ya om kapi kama kapi ke Baghdad Irak manga pai merantau mau ubah nasib ambil lebih tiga lihat ada suku anak-anak nan jujur menghargai kejujuranmu uangmu saya kembalikan kamu tidak akan saya ganggu pailah. Nah selamat si Ibrahim karena dia jujur. Kini coba kalian jujur kapak lah siapa kita di nenindak sembahyang subuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak meninggal yo bukan siapa kok sampai teganya kalian tidak sembahyang subuh tak kalau astagfirullah ayo baca istighfar sama-sama astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Ya Allah ikuti ya Allah ampuni dosaku yang selama ini sering meninggalkan sholat terutama sholat subuh seperti yang telah kami akui tadi. Amin. Besok sembahyang subuh lah ya nak. Jangan tinggal-tinggal lah. Kalau kalian tidak sholat, malaikat Israel akan datang dengan wajah yang paling angker. Dia cabut nyawa kamu dari tempat yang paling sakit. Kalau roh atau nyawa tidak mau keluar dari jasad, dipukul dengan cambuk dari api neraka.
Apa pernah beberapa kali malapeh orang kamati, orang sedang sakaratul maut, macam-macam na nampak dia apa? Adonan tanam, adonan mengaletang bentuk lauk keluar dari air. Astaghfirullahalazim. Orang nandak solat nanti dalam kubur menyasa, kan ada pantunnya mah. Asam kandih, asam galugu, katigo, asam siliang-liang menangis mai dalam kubur, takana badan indak sumbah. Ini kau tolong kalian solat lain. Bagaimana karancaknya tiba di laki-laki ganteng, tiba di padusi rancak manis, alai utak santiang parangai elok sumbayang taat, luar biasa. Nampak yang beda kayak bantu buruk, perangai buruk, hati busuk, sembahyang pemalai otak pakak. Astagfirullah. Tapi anak-anak ustaz kini kuah ndak adonan separah-parah itu. Kalau laki-laki ganteng-ganteng sadoe, nampadusi cantik-cantik sadonya. Ndak percaya kalian tanya ke amak surang-surang. Aneh tuh yo. Baik, terakhir hikmah yang terakhir dan ketiga, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Supaya bersemangat mengamalkan ajaran Islam. Le boleh awak mencilok, baca-carui, menyumpah-nyumpah, menyakiti kawan, mengumpas titi kawan, mempegal kawan, boleh dong. Orang beriman itu akhlaknya baik. Ada cerita kok terakhir Pak. Ada anak kita namanya Dodi. Saya namanya Pak Dona selama Pak minta maaf, bukan Dodi kalian tuh, tapi Dodi dalam cerita. Dodi kok kepalanya botak bantu upin-ipin. Jarak rumahnya dari sekolah cukup jauh sehingga harus naik bemo atau bajai. Setiap pagi dia piti di amanyo 3.000, 1.000 ongkos pai, 1.000 ongkos pulang, 1.000 untuk belanja. Iyo Dodi. Kapi sekolah lemam tak piti ikona 1.000 ongkos pai, 1.000 ongkos pulang, 1.000 untuk belanja. Elelo ya nak. Iyo ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pilih ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiknya keluar rumah, nyu tunggu oto di pintu rumahnya, dia ke jalan rumahnya tapi jalan lewat oto bemo, ngambil baranti bemo ko, naiknya kate bemo, Bismillahi majra'a wa mursa'a inna rabbi laghafurur rahim, naik kate bemo, sampai di sekolah, nyagi ongkos bemo 1.000, berarti tinggal biti lain. Nyobali ke lereng 1.000, berarti tinggal biti ya. Nyomain, main. Kalah penasarannya waktu masih ada aja lain nyobali 1.000 lain. Ledo biti lain, abi main ke lereng kalah. Pas ketika pulang tabiat tetap pasu jalan kaki. Ari ange topi lu polo membawa kepala otak lo, tas barek lo, cukup sudah penderitaannya hari itu. Jalan. Lalu sampai di rumahnya ledo awih ya korong-korongnya deh jual lah kami Bali aja kalau piti nak dole do nampak deh rumah orang kayu kok ada jambu aja masak-masak di halaman rumahnya dan jambu aja kok malompek sampai keluar pagar tiba bisikan setan ke hatinya Dodi jambu aja masak tu lemak mas angkat nawi aja ambil lah ayo keturian bisikan setan lo nyampai ke bawah batang jambu air itu, nyecalik kiri kanan, tak ada orang dong, dia masukkan saku, celai, masuk saku, celai, masuk saku, nyampai 3 buah, sambil berjalan makan, abi, makan lo celai, abi lo, makan lo celai, abi, pas inyo ketibo di rumahnya, paru dia sakit, nampak dramanya, Dodi. Iya mah, dia apa siapa baru? Hari masa gimana ya marah suka putih usus suara suara maju. Nyoba dia maju ke dalam rumah.
di tidur di tempat tidurnya. Apa tadi yang makan kok? Ada makan apa-apa loh, ma. Oh, ikut curiga sama aku. Curiga sama. Dan tadi wah mencilok nak punya orang makan nak. Dah ada udah mah. Jujur. Siapa itu? Nyuari ya mah tapi takutnya. Iya mah. Tadi piti awak abi dia main kelereng wah pulang jalan kaki mawi bananya wah cilok jambu pak tu mama ada pak tukang kayu tu rumahnya bertinggi ampe mama. Jambunya lah be buahnya wah ambil tadi masa kita hari mama. Oh itulah. Akhirnya wah kayak dilarian lah si Dodi kok ke rumah sakit untuk mau be parunya nak sakit tu. Pulang dari rumah sakit baru cegak. Dicari tuan dia amannya kok kayahnya kejadian tu. Kecayahnya ni bawa Dodi kok. Dodi. Iyo ya, besok pagi capek pergi sekolah yo, jalan kaki ke rumah orang tu dulu, minta jambu dan alah makan patang. Terang na, lah iya, so pagi nyo lah laki baju sekolahnya, nyo capek pergi, nak nunggu tu di buku rumahnya doh, nyo pergi ke rumah orang tu dulu. Pas jam 6:30, nyo pencet bel, di situ tak tulis kan rumah orang kayu tu, tamu yang ingin masuk pencet bel, nyatakan tita itu. Keluar pak kok rupanya direktur sebuah perusahaan besar. Otonya oto mewah Lamborghini, Alphard, luar biasa Mercedes. Nah otonya oto murah-murah nak oto mahal sadola, oto mewah. Pintu rumahnya kan apa? Anak buka dia bunyi bel kan keluarnya. Ada apa anak kecil menekan pintu rumah pak? Pak, awak ingin minta maaf pak, jambu pak petang awak cilok di pak di rumah hari sakit pak. Relakan ya pak, nanti go makan di awak tu. Saya nama awak Dodi pak, Dodi anak yang baik. Apa relakan jambu dan makan 3 batang? Apalah ikhlas itu jadi sedekah dari apa untuk Dodi. Makasih ya pak, awak pergi sekolah lupa. Tunggu dulu. Di mana sekolah awak? Situ pak agak jauh dari siko nunggu bemo pak. Nggak usah jo bemo. Apa pak ijo tu awak jauh tu apa salah pak ijo. Nggak kalau ada tu Lamborghini dari bagasinya. Dari wis. Naik auto Cristiano Ronaldo ya. Kayak biasanya bemo bantu aku lihat ya. Tapi kalau naik mobil mewah tuh nyaris tak ada getaran sama sekali. Wis. Tiba di rumah sekolah. Yang main kelereng manang kini lagi. Ringkas hari itu hari jam 2 balik lewat 30 menit bel pun bunyi lah pulangnya. Nyu tunggu bemo di mukur sekolahnya. Rupanya pak tu lewat pulang istirahat makan siang. Nyu barantian atau rancanya dapat ke balik nyu sapo nyu turunan ke contoh tu kan. Dodi, apa? Iya pak. Tapi kan ada di pulang le pak lah selesai beraja di sekolah pak. Naik tu pak lihat. Naik lah balik tu pak kok dia teotonyo tanya dia pak kok lah makan Dodi. Lalu le pak biasanya makan tiba di rumah beko pak. Kini ko apa traktir makan di restoran mewah. Makan di restoran mewah wis. Painyo kalau mau nombak tu. Seluruh menu-menu yang spesial di restoran tu nyusul karuan dia pak saudara. Layan, iya pak. Menu yang paling lama di restoran ko karuan saudara. Wis, tamu banyak makan si Dodi segitu doh. 2 cambung habis nasi dia, tamu lagi. Lo kadang pori. Pak, makasih yo pak, kanyang banyak pori pak. Iyo nak, lah kita pulang lagi. Nyoba ulah dia pak, kau jalan-jalan ke rumahnya, masuk ke rumahnya kan. Rupanya di lantai ampe rumahnya tuh ada kolam renang. Mandinya surang si Dodi go di situ. Lah lambe nyo pulang, lah 2:30 nyo pulang lero. Akhirnya yang cek pak, lah 2:30 hari pak, wak ingin pulang le pak, beko kehilangan nama wak pak. Iyo Dodi, elok yo. Dia pulang biasa pak nunggu bemo. Anak itu doh sopir pak le di rumah gini mah nyimbau. Sopir, iyo tuan, antara nak aku pulang jadi tuan. Pak, kecil Dodi ko. Apa nak? Awak suku jambu pak petang pak lama rasanya pak. Boleh awak panjek sebentar pak awak bawa pulang. Lahi panjek lah siapa aku. Panjeknya dia tiba tahunnya makan 30 buah. Pulangnya bawa lu asoi 3 asoi kadang. Nyelataan di bagasi untuk pak ko.
Pai pulang dengan tanda sopir apa dari tiba di rumah amannya lah cami sambil menyapu teras ni mencari dia malah dodi kalau jam suara tiga lalu dia pulang ni kamala si otak rokok ndak lama situ banti oto Lamborghini di muka rumahnya tangan ngomong kok siapa ibu lain tak Krisdayanti ibu nyecalik rupanya si botak si Dodi membawa jambu 3 soy tapi berang namanya kok betul lah baik Dodi kemari ama batang jambu orang 3 buah ngambil sakit paru kini 3 soy yang ambil aja kurang aja mama sabar dulu jangan berang yo capek kok Ma, ikut jambu halal kok mah, ndak jambu haram do. Kalau nanti go patang, yo haram sakit pari wade mah. Kok halal kok minta mama dari orang punya mah. Lu apa tuh mah kayu lu lah tadi nyoba makan ke restoran lama sama. Mama, pak kok aneh bang. Patang 3 makannya mas, sakit pari api yo ndak minta do mah. Tadi 30 makan di patang, ndak bagai jo dos. Nah itulah nak kecamannya yang halal mendatangkan berkah, yang haram mendatangkan laknat Allah. Pernah cari toko Pak cerita di muka anak TK nak ada nunjuk sedang Pak Ustaz, aku sering ngambil jambu tetangga, kok nggak sakit perut? Pak Ustaz, aku sering ngambil jambu tetangga, kok nggak sakit perut? Kalau tiba dia kalian itu batu. Kalian cari tuh apa? Oh pandai lo kalian mencari tuan kan terpesona yo. Akhirnya dia bertanya, bang, oh cilo bang, terus kita beri Akhir kalian bangane nih kalian tuh. Banyak sih tuan kau apa kecian kan TK tadi Ananda dan mencilok jolaina mungkin saja tidak sakit pari takadodi dalam cerita ko, tapi kalau banyak memakan yang haram otak kita akan bodoh karena kita memakan yang haram. Ingin kamu jadi anak bodoh? Tidak ingin lupa cina. Baik, itu 3 hikmah murid Nabi. 1 mengenal Nabi, 2 mencontoh akhlak Nabi, yang ketiga bersemangat mengamalkan ajaran Islam. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila umur kita panjang semoga kita berjumpa. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata ustadz yang salah mohon maafkan dari lubuk lain kalian maafkan ustadz. Lain mau kalian subscribe channel ustadz. Mau channelnya tadi Ustadz Al-Adiyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala SD 20 Baraguna Bangilon yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Cici. Kepada Ibu Cici dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kalau pilih-pilih bu loh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Al-Mukarram yang sudah hadir bersama kita hari ini, menyempatkan waktunya ya nak ya. Jadi ibu telepon Ustadz, ibu mintanya di hari Jumat besok. Ternyata Ustadz kita ini jadwalnya penuh. Kalau nggak salah kemarin terpantau di Facebook Ustadz ini di SD Askia ya Ustadz, dekat Iriki Arman ya. Ternyata di sini, jadi kita mengadakan Selasa. Ibu minta jadwalnya hanya Selasa, izin ke kepala sekolah. Jadi hanya dapat ya. Maaf Ustadz, di sini Bapak kepala sekolah berhalangan hadir karena beliau sekarang sakit. Terbaring beliau.
Jadi nggak bisa datang ke sekolah kita ini untuk ikut memperingati acara Maulid Nabi. Yang sama-sama kita hormati juga ibu-ibu majelis guru beserta karyawan. Teristimewa untuk anak-anak ibu yang duduk rapi, manis, soleh, solehah. Semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ibu cintai. Terkhusus kepada orang tua majelis orang tua wali murid kita yang sudah meringankan tangan dan melangkahkan kaki ke sekolah ini, bersedia hadir. Terima kasih ya mama-mama yang sudah hadir ke sekolah ini untuk mendengarkan tausiah dari ustadz kita. Anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 serta hadirin, hari ini tepatnya kita memperingati acara apa nak? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa tahunnya? 1444 Hijriyah. Hari ini ibu khusus mengundang ustadz kita, Ustadz Al-Adiyat STHI MA. Jadi kalian akan tahu kenapa Maulid Nabi itu diperingati. Kalian pernah mendengar Maulid Nabi? Kenapa Maulid Nabi itu diperingati? Padahal awak tahu merayakan hari rayu hari kelahiran itu tidak boleh dong. Kenapa kita peringati beliau? Itu akan dijelaskan nanti sama ustadz kita. Dan ibu berharap anak-anak ibu semuanya bisa mendengarkan dengan seksama. Nanti pas belajar sama Bu Cici ditanya lagi, kapan Maulid Nabi itu? Kenapa diperingati? Ibu tanya nanti. Jadi caranya, berhubung kalian nggak bawa tas, nggak bawa pena, caranya gimana? Rekam dengar di telinga, rekam di memori otaknya. Jadi nak mota dong, mota tuh bisa beko di luar. Waktu berbicara sama teman banyak sekali. Kalian keluar dari ruangan ini, nanti bisa lagi berbicara sama teman. Itu Abi, Mulyadi, Kevin, dari tadi ibu pandang-pandang. Sudah, dah. Baik, semoga kegiatan ini yang sudah beberapa tahun ini tidak terlaksana, kita laksanakan hari ini. Meski terlambat, sebenarnya tanggal 8 hari Sabtu kemarin, terlambat beberapa hari tidak masalah karena masih di tahun Hijriah. Nah, anak-anak ibu, semoga acara ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh kelas 6. Kepada kelas 6 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.
Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembara, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam 12 Rabiul Awal, lahir di tahun gajah, Nabi tauladan kita. Muhammad namanya, Abdullah ayahnya, Aminah ibunya, Makkah kelahirannya. Muhammad namanya, Abdullah ayahnya, Aminah ibunya, Makkah kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha kazzabat thamud bitagwaha izin basya ashqaha faqala lahum
ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya puisi Islami yang akan dibacakan oleh Atika. Kepada Atika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, ya Muhammad, Engkaulah sebagai penerang dunia. Kalau gulita menjelma, Engkau datang sebagai rahmat. Di saat jahiliyah merambah, di tengah kebodohan umat yang semakin mencuat, hadirmu laksana sebatang lilin yang menerangi dinding kegelapan hingga terang menggantikan. Ya Muhammad, Engkaulah akhir dari segala nabi yang menerangi kami ajaran suci lewat kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi